dia tercinta Terus Khadijah bagaimana radhiyallahu hubungan anha dengan anak dan saya yang mengatakan kebetulan zammiluni pesantren? Ini mau nanya. qala qad khasyitu ala nafsi, Terima kasih Bapak. aku Assalamualaikum mengkhawatirkan warahmatullahi diriku akan celaka. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV. Nah, jumpa lagi kita di sore hari ini, hari Kamis seperti biasa jam 4 sore live interaktif meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan acara ini alhamdulillah sudah berlangsung cukup lama, sekitar 2 tahun lebih ya. Kita melangsungkan acara ini untuk demi melayani pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan alhamdulillah Ustadznya selalu senantiasa mau diganggu nih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita di sini. Semoga apa yang sudah dijawab oleh Ustadz Dr. Sofyan Baswedan bisa dapat menjadi kita petik pelajarannya, kita amalkan apa yang sudah disarankannya. Insya Allah semoga bermanfaat buat kita semua di sini. Baiklah, untuk bertelepon atau bertanya ke acara ini bisa di 021 212 32333, terutama bagi pendengar yang merelay acara ini, pendengar radio yang tergabung dalam anggota ya keorganisasian Artvisi. Artvisi itu Asosiasi Radio dan Televisi ya Islam Indonesia begitu ya. Baiklah, kami tunggu teleponnya ya. Insya Allah sampai menjelang jam 5 sore insya Allah kami gelar acara ini. Baiklah, tidak berpanjang lebar, kita sapa Ustadznya sekarang ya. Assalamualaikum Ustadz Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Alhamdulillah antum bisa Allah ibarik menemukan, fikum. bisa ketemu lagi. Kita senang sekali, berterima kasih, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada antum, dan mau kita sore-sore waktu kesibukannya kami dengar sekali di sini antum sangat sibuk di sana. Kata gitu. Bocorannya begitu Ustaz. Semoga Allah jaga antum dan menolong segala urusan antum di sana. Kami juga senang. Amin amin. ya Semoga Rabb. kami Wa berdoa, iyyakum. kami memohon maaf kalau kami kru-kru di sini belum bisa banyak bantu Ustadz di sana. Beberapa ada yang bagaimana yang perlu kita bantu, pengen sekali kita bantu. Semoga Allah bantu, yang bantuan Allah lebih berharga daripada kami. Sepertinya begitu. Barakallahu fiik Ustadz. Ini juga bagian dari bantuan antum Mas Pongki. Oh, barakallahu fiik Menyiarkan Ustadz. dakwah ini. Amin, masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, semoga begitu. Amin, Allahumma amin. Baiklah Ustadz, tidak berpanjang lebar Ustadz, bolehkah saya mulai acara ini dengan pertanyaan pertama Ustadz? Tafadhal. Alhamdulillah. Bismillah. Iya, bismillah. Begini Ustadz, pertanyaan pertama dari rezeki Lajalani. Rezeki Lajalani di Kota Palu. Apakah ada telepon teman-teman? Oh, diganggu telepon dulu Ustadz ternyata. Alhamdulillah, nggak masalah. Baiklah, kita angkat dulu teleponnya nih yang sudah telepon ke Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari Ibu Elvi di Lampung ya. Nah, Silakan Ibu Elvi, ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Sofyan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu- silakan Bu. Ya, Ibu Elvi, kami mohon Ibu mengecilkan volume gadget atau televisi yang untuk mendengarkan acara kami. Suaranya, volumenya dikecilkan. Volume, Nah, ya nanti bicara dengan Ustadz pakai teleponnya aja. oh iya. Ya. Sudah? Ya, sudah. Ya, silakan. Afwan Ustaz, izin bertanya. Kamu di luar Ya. rumah. Ya, lanjut Ibu. Tentang hukum pernikahan Ustaz. Bagaimana hukum pernikahan dua orang, laki-laki dengan wanita? Terus, apa yang mau ditanyakan Ibu? Terus Si laki-laki ini selama hidupnya beliau tidak pernah sholat. Ya, Nah, hukum pernikahannya bagaimana Ustaz? Apakah sah atau tidak itu? udah itu saja Ibu. Iya. Itu saja. Baiklah. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Ya, jangan bosan-bosan telepon. Terima kasih. Ya, tafadhal masykurah ya Ustaz. Laki-laki yang tidak pernah Ya. sholat, hukum pernikahannya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Ya, pertama ana mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah musibah yang melebihi musibah kalau suaminya itu wafat sekalipun.
Karena musibah ini menimpa din. Menikah dengan suami yang tidak pernah sholat, ini musibah besar. Karena banyak ulama yang mengatakan orang kalau nggak pernah sholat itu tidak sah dia sebagai seorang muslim. Sedangkan wanita muslimah tidak boleh menjadi istrinya laki-laki yang non muslim. Walaupun memang ada perbedaan pendapat, alasan tidak sholatnya itu apakah menganggap sholat itu tidak wajib, dan kalau seperti itu berarti dia disepakati keluar dari Islam. Namun jika alasannya bukan karena menganggap sholat itu tidak wajib, namun meremehkan atau malas, dengan tetap meyakini bahwa sholat itu rukun di antara rukun Islam, dan dia berdosa manakala meninggalkan sholat, maka menurut sebagian ulama dia masih dianggap sebagai muslim, namun fasik kelas berat ya. Fasiknya ini kelas berat. Kalau saran saya, digugat saja ke pengadilan agama, minta untuk pisah, karena ini berat sekali ini kasusnya. Dia melebihi kasusnya orang yang punya kebiasaan judi, punya kebiasaan mabuk-mabukan. Dia melebihi itu. Dia meninggalkan rukun Islam, itu yang jadi masalah beratnya. Mungkin hanya sebatas ini yang saya bisa jelaskan ya. Iya, Ustaz. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Semoga Ibu Elvi tadi yang bertanya di Lampung bisa paham ya. Saran Ustadz tadi silakan diajukan ke pengadilan agama setempat ya untuk masalah ini. Siapa tahu suaminya bisa sadar harus bahwa sholat itu keharusan. Barakallahu fikum ya yang sudah bertanya, terima kasih banyak. Berikutnya Ustadz, ini ada agak lebih hangat ini telepon pemirsa yang bertanya melalui yang biasa mengikuti di Smart TV dan di YouTube, dan dia bertanya seperti ini Ustadz, dari hamba Allah. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sofyan. Ana di kemudian hari, di waktu-waktu ke depan bertepatan dengan Idul Adha, istri Ana masuk HPL, hari perkiraan lahir, di tanggal-tanggal Idul Adha, dari tasyrik tersebut. Lantas dana Ana memang sudah ada untuk membeli hewan kurban, tetapi sangat terbatas dananya, sehingga mana yang didahulukan ya Ustadz? Biaya ke rumah sakit istri Ana atau kurban? Begitu. Coba diulang Mas Pangki, mana yang didahulukan? Berkurban, dana terbatas, atau biaya melahirkan masuk di HPL-nya hari tasyrik? Ya, tentunya berkurban itu sendiri kan sunnah muakkadah ya, bukan suatu kewajiban. Sedangkan biaya yang harus dikeluarkan itu bagian dari nafkah yang wajib. Biaya untuk persalinan itu bagian dari nafkah yang wajib. Oleh karena itu yang wajib mestinya didahulukan daripada yang sunnah muakkadah. Nah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Jadi yang wajib yaitu menolong istri dalam HPL ini ya Ustaz ya. Barakallahu fikum. Karena itu bagian dari nafkah. Bagian dari nafkah ya, hari perkiraan lahir pasti tanggal-tanggal itu ya, qadarullah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya bisa paham apa yang sudah dia antum sampaikan. Berikutnya pertanyaan dari kita sambung yang awal tadi dari Rezeki Lajalani di Sulawesi Tengah, Palu, Kota Palu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sofyan, izin bertanya ya Ustaz. Apakah orang yang tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasrani, apakah orang yang tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasrani langsung kita vonis kafir secara individu, atau baru perbuatannya saja? Karena Ana pernah membaca kalau dalam masalah yang sifatnya daruri, maka ia langsung dikafirkan individunya. Seperti orang yang meragukan kewajiban sholat. Ana bertanya begini karena takut menjadi kafir kalau tidak melakukan yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Soalnya teman Ana ada yang tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasrani itu ya Ustadz.
Mohon nasihatnya. Ya, Yahudi dan Nasrani yang tetap dalam keyakinan mereka setelah diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah sampai kepada mereka risalah Islam. Mereka telah mendengar berita diutusnya seorang nabi yang namanya Muhammad. Ini ada dua syarat ya. Karena Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyyun wala Nasraniyyun thumma la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ahlin nar." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, siapapun dari umat ini, maksudnya umat ini adalah ummatud dakwah, umat yang menjadi lahan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat itu menjadi dua ya, terbagi menjadi dua. Ada ummatud dakwah, ada ummatul ijabah. Ummatud dakwah adalah semua yang hidup setelah Nabi diutus menjadi Nabi, diangkat menjadi Nabi sampai hari kiamat. Ini semuanya ummatud dakwah. Masya Allah. Jinnya juga masuk juga, Mas Pongki. Iya. Ya. Adapun ummatul ijabah adalah mereka yang menyambut ajakan Rasulullah dan menjadi muslim. Nah, yang dimaksud dalam hadis ini adalah ummatud dakwah. Alias siapapun yang hidup semenjak Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah, diangkat menjadi nabi dan rasul sampai hari kiamat. Kalau ada di antara mereka yang tidak mau masuk Islam dan sudah tahu tentang Islam ini, dia sudah pernah mendengar tentang Islam ini, maka dia bukan hanya kafir tapi pasti masuk neraka. Yahudi kah, Nasrani kah, siapapun itu. Adapun yang hidup sebelum Nabi diutus, ya sesuai dengan seberapa jauh mereka berpegang dengan ajaran Nabi sebelumnya. Karena kita tahu bahwasanya orang-orang Yahudi maupun orang Nasrani itu meninggalkan ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Bahkan terjadi distorsi, penyimpangan terhadap kitab suci mereka. Sehingga banyak di antara mereka yang kemudian terjerumus dalam syirik, walaupun ada yang masih berpegang dengan ajaran ahlul kitab. Ya. Jadi kalau yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani hari ini, maka zahirnya mereka semua kafir, nggak ada yang Islam. Kan tidak boleh menamakan Yahudi sebagai Muslim, tidak boleh menamakan Nasrani sebagai Muslim. Ya, kalau mereka nggak dianggap kafir, terus mereka ini apa statusnya? Iya. Ya, sebagaimana tidak boleh menamakan Buddha sebagai orang Buddha sebagai Muslim, orang Hindu sebagai Muslim. Orang ateis nggak boleh semuanya dinamakan sebagai Muslim. Mereka adalah orang kafir, dan itu adalah pembagian yang syar'i, ada definisinya. Semua yang tidak memeluk Islam berarti dia kafir. Ya, nah, kalau yang begini masih diingkari, ya nggak usah dianggap sebagai Muslim, nggak usah dikafirkan, dia belum masuk Islam berarti. Waduh, iya. Ya, nggak perlu dikafirkan, dia belum masuk Islam. Karena tidak ada Islam kecuali dengan meyakini bahwa yang di luar Islam itu batil. Di luar Islam itu adalah kufur. Ya, jadi kalau dia tidak meyakini ada kekafiran di dunia ini, ya berarti dia bukan seorang Muslim. Iya, betul Gitu. ya, Ustaz ya. Barakallahu fikum, seperti itu ya, serem ya tadi. Iya, ummatud dakwah ya Ustaz ya. Kita ini ya sampai Iya. kiamat. Semua manusia Sampai kiamat. yang menerima dakwahnya maupun yang sampai kiamat. Sampai kiamat. Yang menerima dakwahnya maupun yang menolak dakwahnya, itu semua adalah ummatud dakwah. Kalau mereka menolak setelah sampai berita tentang Islam, maka mereka kafir dan menjadi ahlun nar. Kalau kita tidak tahu mereka sudah sampai atau sudah pernah mendengar tentang Islam atau belum, maka secara zahir tetap mereka diperlakukan sebagai orang kafir. Ya, kalau mati tidak diproses jenazahnya dengan seperti sebagaimana diprosesnya kaum muslimin ya, Ya. nggak dikafani, nggak disolatkan, Ya.
nggak dikubur di kuburan kaum muslimin, ya, tidak diperlakukan seperti seorang muslim itu di dunia, tapi di akhirat Allahu a'lam. Ya. Kita nggak tahu. Mungkin Allah akan menguji mereka mungkin ada yang lolos ujian, ada yang tidak, Allahu a'lam. Allah alam. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Konsep besarnya seperti itu. Barakallahu fikum Ustaz. Dan ini sudah tersambung penelpon. Masya Allah Ibu Rosmini. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, apa kabar Ibu Rosmini di Pacitan ya? Alhamdulillah baik. Baik Bu. Iya baiklah. Ada yang ingin ditanyakan Ibu? Iya. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pernah mendengar, apa saya yang salah dengar? Katanya di awal 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu, amalan-amalan hamba itu sangat istimewa dan langsung dilaporkan kepada Allah. Apa benar seperti itu? Saya yang salah dengar. Terus yang kedua, apa Sebentar Bu. Ya. Dzulqa'dah ya Bu, Dzulqa'dah. Dzulhijjah, longkang. Yang benar itu Dzulhijjah Bu, bukan Dzulqa'dah. Mungkin yang menyampaikan maksudnya Dzulhijjah tapi salah ucap, atau ibunya salah dengar mungkin. Iya mungkin begitu. Nah, iya. Terus Ibu? Juga apa ada yang menjelaskan bahwa juga sunnah puasa di awal itu diperbolehkan. Kalau tidak ada dalil yang menjelaskan, kalau sudah terlanjur puasa apa berdosa Ustaz? Kebagian saja. Di awal 10 hari pertama maksudnya bulan Dzulhijjah apakah disunahkan puasa begitu Bu maksudnya? Ini bulan ini kan masih Dzulhijjah. Oh bulan ini. Bulan Dzulqa'dah. Iya. Saya tidak tahu Bu anjuran itu Bu. Makanya. Saya belum pernah mendapatkan anjuran seperti itu. Amin. Tapi kalau Ibu mau puasa boleh-boleh aja Bu, puasa mutlak. Iya. Ya. Mohon. Puasa mutlak boleh-boleh aja. Iya. Saya ragu-ragu dan mohon maaf. Kami mohon penjelasannya karena saya ya seperti itu tadi salah dengar apa memang ya bagaimana. Kalau puasa 3 hari di setiap bulan diniatin seperti itu maka bagus Bu. Puasa 3 hari setiap bulan. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir, atau puasa Senin Kemis, atau puasa Daud, atau puasa mutlak. Sekedar ingin mengisi waktu saja dengan puasa. Ya. Karena kadang-kadang Nabi itu kan Rasulullah SAW yasum hatta naqul la yuftir, wa yuftir hatta naqul la yasum. Kadang-kadang Nabi itu puasa sampai kita mengira ini kayaknya nggak ada bukanya ini, nggak ada jedanya ini, atau sebaliknya nggak puasa. Seakan-akan kami mengira ini kayaknya nggak bakal puasa ini, maksudnya puasa sunnah ya, gitu. Jadi kalau diniatin untuk puasa mutlak nggak apa-apa Bu. Iya. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf. Iya, baik Ibu. Kami yang terima kasih Ibu sudah setia telepon ke Fatwa TV. Barakallahu fikum Bu, sampai ketemu lagi. Kami tunggu telepon Ibu di program live interaktif yang lainnya Bu ya. Barakallahu fikum Ustaz, jadwalan untuk Ibu Rosmini di Pacitan. Bisa kita lanjut Bu Ustaz ya ke pertanyaan berikut ya. Baiklah, pertanyaan berikut ini Ustaz datang dari Durea, namanya Durea, Masya Allah, di Semarang, Jawa Tengah. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Semoga tim Dewan Fatwa selalu dalam lindungan Allah. Izin bertanya Ustaz. Amin. Waduh, pakai 1, 2, 3 nih. Pertama, bagaimana hukumnya membuka jasa travel tour ke negara kafir, misalnya Eropa dan Korea dan negara lainnya. Nah, bagaimana hukumnya membuka jasa tour travel ke negara kafir. Kedua, apa hukumnya melayani konsumen orang kafir yang ingin berlibur ke negara kafir. Lantas apa batasannya yang harus kami tegakkan? Sejauh ini kami berusaha memberi fasilitas sesuai syariat. Dalam kurung tidak mengantar ke tempat maksiat, selalu mengantar ke tempat makanan yang halal saja dan lain-lain. Kami mohon fatwa terkait hal ini ya Ustadz. Jazakumullah khairan. Gitu katanya. Iya.
Dulu kami pernah membahas ya masalah Iya. ini di salah satu sidang ya Dewan Fatwa ya. Makalahnya antum ini. Makalahnya antum. Iya betul, Iya. makalah saya sendiri dan berdasarkan yang nukilan-nukilan dari penjelasan para ulama, Iya. memang menentukan hukum asal ya. Kita bicara hukum asal nih Mas Pongki ya. Iya. Hukum asal seorang muslim pergi ke negara kafir. Iya. Tentunya ini kita bicara tentang realita hari ini. Ya. Kira-kira nih di negara kafir itu banyakan orang yang taat atau orang yang maksiat? Maksiat tentunya. Orang yang Walau alam. Iya, maksiat. biasanya Ya. begitu ya. Banyakan mana pemandangan yang merusak iman ataukah pemandangan yang meningkatkan iman di negara kafir nih? Kita Iya. bicara nih. Merusak iman, aurat di mana-mana biasanya. Tentunya lebih gitu. banyak ya orang Iya. mengumbar aurat, Iya. orang maksiat, dan rata-rata negara kafir itu menjunjung tinggi liberalisme Iya. dan sekulerisme. Jadi hak pribadi itu nggak boleh diganggu gugat. Iya. Mau ada orang zina di pinggir jalan, kayak orang telanjang, kayak orang apa, kayak ya itu hak asasi mereka. Iya. Itu kita bicara pada umumnya negara kafir seperti itu ya. Iya. Mungkin ada destinasi khusus, saya nggak tahu nih, karena kan kita menjawab pertanyaan yang sifatnya umum. Iya. Mungkin ada destinasi khusus di antara negara itu ada komunitas Muslim di situ. Nah, Dan ketika seseorang sampai ke daerah komunitas Muslim itu, maka pemandangannya berbeda. iya, terjaga. Mungkin akan lebih sejuk, Iya. ya, tidak seperti di negara-negara yang mayoritas daerah itu adalah orang-orang kafir. Iya. Tapi bagaimanapun juga dia kan harus masuk bandara, kemudian perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, dan di antara itu dia pasti akan menyaksikan banyak sekali kemungkaran. Iya. Sehingga kalau kita bicara hukum asal, ya nggak boleh. Gak boleh. Nah, hukum asal ini bisa berubah kalau ada faktor-faktor tertentu. Tapi sangat sulit kita mau membuat deskripsi karena ini sifatnya personal lagi, Mas Pongki. Ya. Sejauh mana orang yang akan pergi itu memiliki kekuatan ilmu yang bisa membentengi dirinya dari syubhat-syubhatnya orang kafir. Iya. Sejauh mana dia punya ketakwaan dan kekuatan iman yang bisa membentengi dia dari fitnah syahwat. Ini akan menentukan boleh tidaknya dia bepergian ke negara kafir. Kemudian tujuannya apa? Kalau sekedar melancong, maka tidak boleh. Karena ini bukanlah tujuan yang penting. Iya. Dia masih bisa destinasi yang lain. Iya. Negeri-negeri yang lebih baik kondisinya. Iya. Untuk sekedar cuci mata, sekedar mencari pemandangan, Indonesia nggak kalah, Mas Pongki. Iya, betul. Jauh kita punya tempat-tempat yang jauh lebih indah, lebih Iya. murah. Lombok, Masya Allah. Kita masih Iya. bisa mendengar lantunan azan, Iya. ya kan? Kita masih bisa menjaga ibadah kita. Iya. Ngapain jauh-jauh? Mm-mm. Buang devisa lagi, ya, memperkaya mereka. Kan Iya. kita memperkaya mereka juga. Iya, Kita harus bayar ini, harus bayar itu. betul. Bisa. Itu kalau kita bicara hukum asal. Mm-mm. Ketika hukum asalnya seperti itu, ya membuat perjalanan ke sana juga mengikuti hukum asal ini. Ya kecuali orang-orang tertentu, saya ke sana dengan tujuan untuk berobat dan memang penyakit ini belum bisa diobatin di negara lain, bisanya di sana, maka Iya. menjadi mubah, boleh. Oh ya. Atau tujuannya dia memang ingin berdagang, Iya. ingin mengimpor barang-barang yang diperlukan Iya. oleh kaum muslimin dan gak ada, Iya. harus diimpor dari sana, dia harus berangkat ke sana, maka menjadi boleh. Iya. Atau tujuannya untuk mempelajari ilmu Iya. yang memang itu sangat bermanfaat untuk kaum muslimin, Iya. dan yang menguasai ilmu itu hanya negara kafir tadi. Iya. Di negara lain, negara muslim tidak diajarkan ilmu ini. Iya. Maka itu menjadi boleh dengan tetap mengingat dua syarat ya. Dia harus punya kekuatan iman yang melindunginya dari fitnah syahwat dan punya ilmu agama yang mumpuni Iya. yang bisa menjaganya dari fitnah syubhat. Ini dua syarat ini mutlak harus ada apapun tujuan safarnya Iya. gitu.
Taib. Ini tapi ini begini Ustaz, mungkin ada yang sedikit ini angle-nya atau perspektifnya si penanya sebagai pengusaha tour travel nih kayaknya Ustaz. Begitu pertanyaan keduanya begini soalnya. Apa hukumnya melayani konsumen orang kafir yang ingin berlibur ke negara kafir begitu? Jadi Konsumennya orang kafir. ingin berlibur ke negara kafir begitu. Ya, ini yang bertanya sebagai pengusaha tour travel begitu. Yang Islam. Saya sulit mau bilang iya karena ya namanya juga orang kafir ya. Iya, Dia bagaimana berlibur itu nggak bisa lepas dari maksiat. Repot ya. Oh Iya nggak bisa lepas dari maksiat. Berarti- Saya khawatir tuh masuk ta'awun Mas Pongki Iya. alal itsmi wal udwan. Minumannya begitu ya, minum hidungannya, Memfasilitasi makanannya. orang untuk sekedar ya namanya orang kafir lah, tahulah Iya, gimana tingkah laku iya. mereka ya Mas Pongki ya. Iya, Saya betul. nggak perlu jelasin Iya, gitu. iya, Saya khawatir itu masuk kategori ta'awun alal itsmi Iya, wal udwan. iya. Toh, baiklah, alhamdulillah begitu ya Ustadz ya. Berbahayanya seperti juga betul-betul kita harus hati-hati ya pemirsa ya. Barakallahu fikum Ustadz atas jawaban antum. Dan ini sudah tersambung juga penanya via telepon. Sekarang kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Pak Selamat di Bangka. Pak Selamat di Pulau Bangka. Ya. Ya, silakan Pak Selamat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mohon pencerahannya ya. Iya, silakan. Agak di luar masih. Cuman di hati saya itu kadang-kadang terasa gimana was-was, gimana gini hal mimpi Ustaz gini ya. Sering sekali saya itu Ustaz ya berwudu ataupun mandi tidak menemukan air yang bersih, tapi air itu terkontaminasi dengan air got, air kotor. Jadi kenapa kok saya sering sekali mimpi gitu? Satu. Mimpi ya Pak ya? Iya mimpi. Hmm. Masih. Hmm. Keduanya gini, setiap hampir sering sekali ini sholat berjamaah tidak dapat jamaah bersama, selalu ketinggalan. Hampir sering itu. Tapi ini mimpi juga kan Pak? Ini mimpi juga yang sholat berjamaah? Iya itu. Oh. Tiganya selalu ditunggu oleh kendaraan mau berangkat perjalanan jauh. Tapi persiapan Ini semua mimpi, Pak. ya itu persiapan yang bekal saya bawa itu baju seadanya, alat kadarnya yang bagus-bagus itu selalu ketinggalan. Jadi selalu menjadi di hati saya itu ada apa. Insya Allah Ustaz adalah ilmunya untuk pencerahan untuk biar saya itu lagi semangat itu Ustaz. Mohon kita kira-kira gimana solusinya. Bapak Selamat. Sebentar, Pak. Sebentar. Pak. Bu Ustadz mau Saya bertanya. ingin memastikan itu semua mimpi, Pak ya. Iya sering sekali gitu Ustaz. Iya, cuman faktanya sendiri gimana, Pak? Pak Selamat wudhu pakai air terkontaminasi atau air bersih? Saya selalu wudhu. Faktanya. Selalu wudhu boleh dikatakan di dalam kamar mandi yang saya siapkan keran gitu Ustaz. Faktanya Bapak wudhu pakai air dari keran kan? Ya, tuh. Cuman Bapak sering mimpi wudhu pakai air yang terkontaminasi got, begitu Pak ya? Kotor, benar. Ya sudah Pak, diabaikan saja Pak, nggak usah dipikirin mimpinya Pak. Sudah itu Karena sholat. mimpi nggak ada kaitannya dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Iya. Mimpi itu ya mimpi aja sudah. Mungkin gangguan dari setan bisa, atau karena Bapak terlalu memikirkan sesuatu di siang harinya, malamnya Bapak mimpi seperti itu juga bisa. Walhasil tidak ada hukum apapun yang dibangun atas dasar mimpi, Pak. Bapak mimpi wudhu pakai air comberan misalnya, tapi realitanya ketika bangun airnya bersih, ya nggak ada masalah. Insya Allah. Demikian juga tentang Bapak mimpi senantiasa tertinggal sholat. Realitanya bagaimana, Pak? Tertinggal sholatnya? Kadang-kadang kayak kebanyakan ini saya sholat sunnahnya di rumah. Ya, jadi Ya sholat sunnah memang bagusnya di rumah, Pak. Sholat sunnah memang bagusnya di rumah.
ya disampai ke masjid kadang-kadang ya kalau nggak masbuk tidak dapat takbiratul ihram ya takbiratul ihramnya Takbiratul ihram. ya mungkin nanti bisa disegerakan berangkatnya. Kalau memang jarak antara rumah dengan masjidnya itu akan menghabiskan waktu antara azan dan iqamah, sehingga kalau Bapak sholat sunnah di rumah, Bapak ketinggalan takbiratul ihram atau jadi masbuk, ya Bapak sholat sunnahnya di masjid aja, supaya bisa mendapatkan sholat sebelum takbiratul ihram, atau tidak ketinggalan lah minimal. Masbuknya nggak sampai 1 rakaat. Itu saran saya begitu, Pak. insyaallah. Walaupun mimpinya saya bukan penakbir mimpi, Pak. Mohon maaf, saya nggak ngerti takbir mimpi. Ya sekedar untuk memberi semangat bagi saya Pak Ustaz. Yang ketiga selalu ditunggu kendaraan Ustaz, tapi bekal yang kurang ini gimana tadi Ustaz? Iya. Ya sesama juga Pak. Kalau itu mimpi saya nggak tahu Pak artinya apa itu. Nggak usah dipikirkan lah Pak. Yang penting kita ini nyatanya apa yang kita lakukan. Masya Allah. Ya, yang penting misal nih Pak, misal seseorang mimpi masuk surga, tapi sehari-harinya dia ahli maksiat. Jangan sekali-kali percayai mimpinya. Bahaya itu. Oh iya. Demikian juga kalau dibalik, dia mimpi masuk neraka, padahal dia sholatnya rajin. Ini jangan percaya sama mimpi. Dari syaitan bisa itu. Ya, biar yang taat menjadi mutung, yang maksiat menjadi pede dia. Maksiat terus dia. Lanjut. Barakallahu fikum. Ya Bapak selamat cukup Bapak. Ada lagi yang ditanyakan? Enggak, itu aja. Baiklah, ya afwan Bapak. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Barakallahu fikum Bapak Selamat. Barakallahu fikum Ustadz. Alhamdulillah sudah antum jawab ke Bapak Selamat atas kegelisahan mimpinya. Berikutnya pertanyaannya adalah dari Agung Farel Ramadhani. Wah, di Banten, Tangerang bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Sofyan. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada Ustadz. Mohon bimbingan dan nasihatnya ya Ustadz. Pekerjaan manakah yang terbaik dalam tinjauan syariat Islam? Pilihannya adalah dokter atau polisi ya Ustadz. Barakallahu fikum. Kalau secara umum ya Mas Pongki ya, secara umum. Iya. Imam Syafi'i, imam kita semua ya, Imam Syafi'i mengatakan la a'lamu ilman ba'dal halali wal haram ambal minat tib. Aku tidak mengetahui adanya ilmu yang lebih mulia daripada ilmu medis setelah ilmu tentang halal dan haram. Maksudnya setelah ilmu syar'i, ilmu yang mengajari kita mana yang boleh kita kerjakan, mana yang nggak boleh kita kerjakan. Nggak ada ilmu yang lebih mulia selain ilmu medis. Ya. Akan tetapi kata beliau, kebanyakan kaum muslim ini justru kurang memperhatikan ilmu ini. Dhayya'uh. Beliau menganggapnya sebagai thuluthul ilm, sepertiga ilmu yang kurang diperhatikan oleh kaum muslimin dan akhirnya lebih dikuasai oleh non muslim. Ya. Berangkat dari penjelasan Imam Syafi'i ini ya bisa kita katakan ilmu medis itu adalah ilmu yang atau profesi ya, profesi seorang ahli medis. Ya. Dan itu tidak harus dokter ya. Dokter itu kan salah satu cabang ilmu medis kedokteran modern. Ada kedokteran timur, ada kedokteran Islam, ya macam-macam. Ada alternatif. Medis. Yang penting ilmiah dan bisa dibuktikan. Karena pengobatan itu terbukti apa tidak gitu aja. Terbukti pada sebagian besar kasus itu sudah cukup menjadi alasan dia boleh dianggap sebagai salah satu metode pengobatan. Orang yang menguasai metode pengobatan tertentu dengan cara-cara yang mubah, ya, maka dia bisa masuk kategori profesi yang mulia tadi. Iya. Begitu. Masya Allah. Begitu. Tanpa mengecilkan profesi penegak hukum ya, kita tidak mengecilkan profesi penegak hukum, itu juga profesi yang bagus, yang melindungi atau menjaga keamanan kaum muslimin ya. Kalau dia benar-benar niatnya ikhlas, nggak cuman polisi Mas Pongki, para pasukan yang berjaga-jaga di perbatasan wilayah kaum muslimin dalam rangka melindungi kaum muslimin dari serangan musuh
Sehingga seandainya terjadi serangan, maka merekalah yang menjadi bempernya demi keamanan dan kesejahteraan kaum muslimin. Ini luar biasa. Ya. Jadi tergantung kan, polisi ini juga macam-macam ya divisinya. Ada yang reskrim, ada yang lantas, ada yang intel, ada yang narkoba, dalmas, segala macam, narkoba, macam-macam gitu. Iya. Jadi sesuai dengan urgensi juga. Iya. Mungkin di sebagian daerah yang banyak kasus narkobanya dan orangnya rata-rata nggak penyakitan, Iya. gitu ya. Maka jadi polisi lebih mulia di situ, Iya. karena lebih dibutuhkan. Sesuai kebutuhan Tapi itu. di daerah lain yang kasus kriminalnya sedikit, banyak orang penyakitan, jadi dokter lebih penting di situ, lebih Iya. mulia, karena itu yang lebih bermanfaat. Karena kan prinsipnya khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang paling besar manfaatnya bagi sama manusia. Jadi Iya. itu relatif juga sih Mas Pongki. Iya. Tapi kalau overall gitu ya, secara umum, ya tadi itu seperti keterangan Imam Syafi'i, seorang dokter itu lebih afdol, karena berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, nyawa seseorang. Iya. Wallahu a'lam. Setelah ilmu agama ya Ustaz ya, hal haram ya. Barakallahu Iya, fikum tentunya. ya. Mas Agung Farel Ramadhani, semoga bisa paham ya apa yang sudah dijawab oleh Ustadz. Tadi Ustadz sudah menjawab mana yang sepertinya lebih utama tergantung kebutuhan. Baiklah, ini sudah ada penelpon betul? Coba kita sambungkan Ibu Rahma di Jakarta nih, coba. Bismillah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Rahma di Jakarta ya Bu. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya ini mau izin bertanya ya, Mak, kan sudah ngerti kalau musik itu haram ya Ustaz hukumnya ya. Kita ndak kepisah, biar keluarga ndak pergi lah gitu ya. Cuma namanya keluarga kumpul apa, saya minta dikirimi videonya gitu Ustaz, fotonya. Nah itu waktu dikirim itu kan ada musik-musiknya gitu Ustaz. Itu hukumnya gimana? Saya sama hadir waktu nonton video itu Ustaz. Saya takut gitu, Ustaz, kan selama ini udah tak jaga, udah tak pergi yang gitu tadi. Cuman itu tadi kepingin dikirimi tadi, siapa datang kan keluarga dekat gitu ya. Itu tadi dengan musiknya saya nonton dengan enaknya gitu, Ustaz. Itu aja Ustaz ya. Jadi gini Bu, ya barakallahu fiik Bu Rahma atas antusiasmenya untuk menjauhi apa-apa yang diharamkan Allah. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan tetap istiqomah terus Bu. Amin. Kita juga semuanya. Jadi ada yang namanya mendengar, ada yang namanya mendengarkan Bu. Kalau sekedar mendengar tapi tidak menikmati, tidak mengapa. Yang bermasalah itu adalah kalau menikmati. Ya, ini tidak menikmati. Nah itu nggak boleh. Kalau nggak menikmati, misalnya dikecilkan, ya sekedar saya kepengen lihat muka-mukanya atau obrolan mereka, konsentrasinya ke obrolan mereka, keluarga, ke wajah mereka, bukan ke musik yang disisipkan dalam cuplikan itu, insya Allah tidak mengapa. Ya, suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah sedang safar bersama Nafi'. Nafi' ini adalah budak beliau. Tiba-tiba beliau mendengar tiupan seruling seorang penggembala. Jadi memang penggembala itu supaya untanya semangat kalau jalan itu suka dinyanyikan sesuatu atau ditiupkan seruling. Maka ketika mendengar, ini kan nggak sengaja Bu. Niat awalnya itu safar, tiba-tiba terdengar. Maka Ibnu Umar berpaling dari rute semula. Dia menjauh sambil menyumbat kedua telinganya. Terus dia bertanya kepada Nafi', "Ya Nafi', atasma? Kau masih kedengeran enggak?" Masih. Terus dilanjutkan lagi, ditutup telinganya. "Atasma, masih kedengeran enggak?" Udah enggak. Baru dilepas telinganya. Itu saking antusiasmenya dia untuk tidak menyimak musik. Ya. Tapi sekali lagi ketika itu tidak didengarkan, dia sekedar mendengar, namun misalnya orang
di sebuah kendaraan umum ya, baca buku, ada suara musik, dia konsentrasinya ke bacaan. Dia tidak menikmati sama sekali, maka insya Allah tidak mengapa. Apalagi kalau di tempat yang dia sulit untuk menghindar suara itu. Iya. Ke pusat perbelanjaan, ke Kereta. restoran, yaitu kereta atau bis ya. Biasanya ada diputar tuh suara-suara musik, misalnya di hotel. Tapi fokus dia tidak ke sana, maka insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Afwan. Taufik. Iya, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, barakallahu fiki Ibu Rama sudah telepon ke Fatwa TV. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian ini pertanyaan berikut dari Muhammad Qadri. Muhammad Qadri bertanya seperti ini, dari Papua, Kabupaten Mimika, Indonesia. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Sofyan. Semoga Allah selalu merahmati Anda ya Ustadz. Kita tahu kalau Allah telah mentakdirkan semua yang ada di dunia ini. Kita tahu kalau Allah telah mentakdirkan semua yang ada di dunia ini, termasuk kematian. Pertanyaannya, bila kita berdoa kepada Allah agar disegerakan kematian, apakah ini bagian dari takdir Allah? Sekian dan terima kasih. Ya, semua yang terjadi ya, itu pasti terjadi atas takdir Allah. Ya. Proses-prosesnya sampai hasil akhirnya semuanya itu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa, kalau emang akhirnya dia berdoa minta disegerakan, ya itu terjadi atas takdirnya Allah. Cuman yang patut untuk kita pertimbangkan adalah apakah ini sesuai dengan syariat Allah, apakah tidak. Jangan hanya melihat ini takdir Allah atau bukan. Iya, itu penting. Tapi perhatikan juga ini disyariatkan Allah atau tidak. Karena kalau seseorang ini minta supaya dia dimatikan saja tanpa alasan yang syar'i, dia berdosa di sini. Ya. Dalam hadis Nabi, hadisnya sahih ya. La yatamannayanna, hadisnya Anas kalau nggak salah. La yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bih. Jangan sekali-kali ada yang berangan-angan untuk mati, cepat mati gara-gara dia mendapatkan madarat, suatu ujian, suatu cobaan. Fa in kana la budda mutamanniyan, kalau tetap dia nggak ada pilihan lain, dia harus berangan-angan untuk mati, maka persyaratkan begini. Falyakul Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, biarkan aku tetap hidup seandainya dengan hidup ini itu lebih baik bagiku. Ya. Dan wafatkanlah aku seandainya kematian itu lebih baik bagiku. Jadi serahkan pada ilmunya Allah. Mana yang menurutmu lebih baik bagiku, ya Allah, berikan itu kepadaku. Ya, begitu. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Jadi tidak aja asal sudah tahu takdir pasti takdir, terus kita melanggar apa yang disyariatkan, begitu ya Ustaz ya? Iya, kita tetap dosa kalau begitu, kita bisa dihukum juga sama Allah. Aduh, sebelum zarik. Baiklah, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum kepada yang bertanya. Kemudian ini bagaimana, apakah ada telepon masuk? Ya, kita nantikan sesaat, ini sepertinya sudah diangkat teleponnya. Baik. Ya, bisa Nggak kita jadi sapa? Jadi insyaallah. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Hengki Abdullah di Jakarta. Bapak Franky. Hengki. Bapak Hengki di Jakarta. Baik. Jakarta. Silakan Bapak Hengki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Hengki, silakan. Ustaz, saya mau tanya tentang harta haram yang diperoleh oleh seorang ayah. Itu apa ada pengaruh negatif terhadap keluarga, termasuk anak-anak yang dibiayai untuk sekolah, juga keluarga yang dinafkahi, Ustaz.
Mohon dijelaskan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Barakallahu fiik. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam Pak, itu ada pengaruhnya berdasarkan hadis Nabi SAW. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsiran minan nas. Al-hadis. Hadis ini dalam Sahihain ya, hadis di salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah yang sangat terkenal. Intinya yang halal-halal itu jelas, yang haram-haram juga jelas. Nah, di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat yang kebanyakan orang nggak ngerti. Siapa yang menghindari perkara-perkara syubhat berarti dia telah menjaga kebersihan dirinya dan agamanya. Dan siapa yang nekat nerjang yang syubhat, maka dia akan terjerumus ke dalam yang haram. Kemudian beliau menjelaskan tentang seorang musafir yang sudah demikian jauh perjalanan yang ditempuhnya, rambutnya acak-acakan, berdebu badannya, sambil menengadahkan kedua tangannya ke langit, dia bilang, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Allah, saya minta ini, saya minta itu. Artinya terkumpul padanya sejumlah faktor yang mestinya menjadikan doa dia itu mustajab. Pertama, kondisi safar. Yang kedua, ngenes. Bahasa Betawinya ngenes itu apa ya Mas Pongki ya? Nelongso. Mengenaskan. Nelongso itu bahasa Betawi ya. Bukan. Jadi mengenaskan kondisinya. Rambutnya acak-acakan, berdebu, memprihatinkan. Kemudian Prihatin. dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Ini sebab yang keempat. Dan yang kelima, dia mengulang-ulang doanya. Ada 5 faktor yang mestinya menjadikan doa dia itu mustajab. Tapi ternyata wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Nah, ujung hadis ini yang berkaitan dengan pertanyaannya Pak Hengki tadi. Iya. Yang dia makan haram, yang dia minum haram, yang dia pakai haram. Haram ini bisa 2 macam. Bisa zatnya atau bisa cara mendapatkannya. Dan yang terakhir, dan dia diberi nutrisi yang haram. Bukan dia masih kecil, anak, tapi bapaknya yang ngasih nafkah dari mata pencaharian yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Maka bagaimana akan dikabulkan doanya? Sulit terkabul. Ya. Jadi bukan mustahil terkabul, tapi sulit terkabul. Sulit terkabul. Ya mungkin aja dikabulkan oleh Allah, tapi jadi kecil. Iya. Potensi terkabulnya doa itu karena pengaruh makanan dan minuman atau nafkah, termasuk pakaian dia. Ya. Jadi sangat penting sekali para orang tua itu memperhatikan kehalalan mata pencaharian mereka. Ya. Dan kehalalan zat yang mereka makan. Ya. Ya. Jadi jangan cuman saya nggak mau makan babi, ya bagus emang nggak boleh makan babi, nggak boleh makan bangkai, nggak boleh makan sesuatu yang disembelihnya tidak secara syar'i. Ya. Tapi cara mendapatkannya, profesi Anda apa? Harus profesi yang halal. Kalau profesinya masih banyak yang haram, masih ngeriba, masih ada unsur judinya di situ, ada taruhannya, sogok menyogok, ya, dan lain sebagainya, ya ini menjadi haram. Walaupun zatnya itu halal, Ya. tapi cara dia mendapatkannya haram. Ini juga berpengaruh pada doa seseorang. Nah, begitu ya Ustaz. Barakallahu fikum Bapak Hengki. Nah, Bapak Hengki sudah dapat jawabannya Pak ya, sudah dapat fatwanya, insyaallah semoga dapat bisa menjadi bahan renungan untuk bisa ditindaklanjuti sebagai amalan. Barakallahu fikum Ustaz. Dan ini coba kita, semoga masih ada waktu sedikit lagi untuk kita di sini pertanyaan insyaallah. Di sini ada pertanyaan dari sebentar. Ini dari Rizky Fani Kurnia di Depok, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Bagaimana hukumnya wanita bersafar bersama kelompok wanita, lalu dia tinggal bersama kelompok itu di sana? Apakah itu diperbolehkan? Safar bersama sekelompok wanita, Ya. Kemudian tinggal bersama mereka juga. Iya.
di luar kota gitu tinggal Iya, bersama mereka. Iya. Ya, selagi mereka ini adalah orang-orang yang bisa dipercaya ya, orang-orang baik-baik dan keberangkatan rombongan ini aman suasananya, Iya. aman ya, itu Ya. penting itu. Keamanan mereka terjaga, kemudian mereka adalah orang yang baik-baik, tapi semuanya wanita ya Mas Pongki ya? Iya, semuanya wanita. Allahu alam, saya perlu Baik. telusuri lagi. Kalau semuanya wanita, anak nggak tahu. Tapi kalau Iya. ada laki-lakinya di situ, rombongan seperti kafilah gitu ya, Iya. kan nggak semuanya wanita, karena nggak mungkin ada kafilah semuanya wanita itu di masa-masa itu tidak mungkin. Artinya yang dibahas Kalau oleh zaman para dulu ya fuqaha mungkin itu ya nggak ada laki-lakinya juga, Iya. ada lakinya. Tapi kalau sekarang Allahu alam, anak nggak tahu. Nah, ini wanita-wanita perkasa ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya. Tapi Ustaz, alhamdulillah Ustaz dengan jawaban antum kepada Rizky Fani Kurnia tadi di Depok telah mentuntaskan acara kita di sore hari ini. Barakallahu fikum Ustaz, alhamdulillah. Dan ya Ustadz, antum sudah menjawab 11 pertanyaan. Barakallahu fikum Ustadz. Dan alhamdulillah semoga dari jawaban-jawaban antum bisa ada yang mereka bisa mengambil dari ibrohnya, pelajarannya yang bisa di setiap kasus-kasus yang kira-kiranya bisa diambil kemiripannya. Barakallahu fikum Ustadz atas waktu yang sudah antum luangkan untuk kita semua di sini. Semoga antum tetap sehat. Semoga Allah bantu dalam urusan-urusan di Masjid Ar-Rahman. Barakallahu fikum. Dan juga mulazamah antum yang ada di sana. Semoga berjalan dengan baik di sana bersama para santri. Barakallahu fikum. Bolehkah acara ini kami tutup ya Ustaz? Silakan Mas Pongki. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa iyyakum ya Ustaz. Teman-teman, pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita sudah selesai nih. Tuntas acara kita di sore hari ini meneladani akhlak Rasulullah SAW, dan semoga Ustaz diberikan keringanan urusannya dan bisa bertemu dengan kita kembali di pekan depan, dan kita tutup acara ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fikum. Istrinya tercinta Khadijah Bagaimana radhiyallahu hubungan anha dengan anak saya yang sekolah di minum pesantren? minum nanya. qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatirkan diriku akan